Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fattahil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahidun hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim alaihi al-muzali wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhi ata rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti kekasihnya Allah, kekasih kita, tuntunan kita, panutan kita, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti yakin dan percaya bahwa orang yang menggunakan hidupnya untuk selalu taat kepada Allah, berusaha untuk selalu takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat, di dalam surganya Allah yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan sisa-sisa umur kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinannya para nabi, penutup dari para nabi, penghulunya dari para nabi, kekasih kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mesti kita ikuti kehidupan beliau. Ulama mengatakan bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang berusaha menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berada dalam kehidupan dunia ini mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia itu dalam keadaan kaya, miskin, dia rakyat, dia pejabat, dia berusaha menghidupkan daripada sunnah-sunnah baginda salam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang akan berjaya di dunia maupun di akhirat. Maka kita banyaklah berselawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dengan harapan saya, jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan nanti di yaumil kiamat nanti mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema khutbah kita di siang hari yang barokah ini ada tentang mensyukuri nikmat hidayah. Hidayah adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, yang mana hamba ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan lebih kurang 6 miliar penduduk dunia ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sekitar 1 miliar yang diberikan nikmat hidayah berupa nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling agung dibandingkan daripada nikmat-nikmat yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah berfirman, jika kamu ini mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah, inna adabi lasyadid, tunggulah azab Allah akan pedih. Baik nikmat yang nampak berupa benda-benda, harta, kemudian usaha, itu adalah nikmat yang nampak. Nikmat yang tidak nampak adalah iman, ketenangan, hidayah dari Allah. Ini perlu kita syukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti kita syukuri? Karena hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini bukan miliknya para nabi. Hidayah ini bukan miliknya daripada para malaikat. Ini hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Yang bisa memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Allah Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya ini yang diberikan ataupun pantas mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah, petunjuk, cahaya iman yang diberikan kepada kita bukan hidayah keturunan, bukan daripada lingkungan kita, lingkungan orang yang dapat hidayah, bukan. Ini mutlak adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa untungnya apabila mereka ini, seorang hamba ini mendapat hidayah dari Allah berupa nikmat iman dan Islam? Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sekecil-kecilnya iman yang ada pada diri seorang hamba, walaupun nanti dia terakhir dimasukkan ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan surganya yang luasnya 10 kali daripada dunia ini. Terakhir dia masuk dalam surga, karena banyak dosa-dosanya dia mesti dibersihkan di dalam neraka yang bertahun-tahun, miliaran tahun. Tapi akhirnya nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga, maka Allah akan balas surganya yang luasnya 10 kali daripada dunia ini, walaupun imannya sebesar biji jahra. Maka ini perlu kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia ini paham bagaimana nikmat daripada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seumpamanya Allah katakan, wahai hambaku, kamu beri hidayah ini dengan uang, maka manusia akan berbondong-bondong, berebut mengeluarkan uang jutaan bahkan miliaran untuk memberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti begitu? Karena apabila ada seorang hamba ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ini diberi hidayah oleh Allah berupa nikmat iman dan Islam, mesti kita yakin akan janji Allah, janji Rasulullah. Mesti kita takut akan neraka, mesti kita akan rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, tapi mesti kita yakin daripada firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang mesti menjadi pikiran pada diri kita. Bagaimana kita syukuri nikmat ini jangan sampai hilang. Bagaimana nikmat ini perlu kita syukuri. Apalah gunanya kita memiliki harta benda di dunia ini kalaulah hari ini kita tidak memiliki iman dan Islam. Kehidupan kita begitu gersang,
kehidupan kita begitu susah, tidak ada ketenangan. Oh, dia tenang, tapi sebenarnya dia tidak tenang. Mukanya tenang, dia senyum, tapi sesungguhnya dalam kegelisahan ada sesuatu yang hilang dalam hatinya. Padahal benda-benda sudah ada di hadapannya. Apa saja yang dia inginkan ada pada dirinya. Semua orang memujinya, tapi sesuatu ada yang hilang karena dia tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin, walaupun dia miskin, tapi ada nikmat hidayah ini pada diri dia, nikmat iman dan Islam. Enggak apa-apa, mesti kita ridho dengan kemiskinan kita, di samping kita ikhtiar. Karena apa? Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan muliakan, banggakan orang-orang miskin. Orang yang miskin, yang punya iman dan Islam, dia selalu taat kepada Allah. Dia tidak meminta-minta kepada manusia. Dia ridho dengan takdir Allah. Maka nanti dia akan masuk surga 500 tahun daripada orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya yang mereka memiliki hidayah berupa nikmat iman dan Islam, digunakan kekayaannya untuk perjuangan agama Allah, membantu orang-orang yang susah. Walaupun nanti di akhirat banyak hisabnya di hadapan Allah, tapi nanti derajatnya di surga akan ditinggikan oleh Allah dibandingkan dengan orang-orang yang miskin. Inilah satu kemuliaan. Semuanya beruntung. Orang yang memiliki hidayah, nikmat iman dan Islam, baik dia miskin, kaya, dia rakyat, dia pejabat, digunakannya nikmat-nikmat tadi di jalan Allah, maka dia akan untung, dia akan berjaya, dia akan mulia dunia dan akhirat. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita pahami ini, mesti kita syukuri. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan doa dan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan pintu-pintu hidayah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Bersungguh-sungguh kita jaga iman kita, kita jaga iman keluarga kita, kita jaga iman keluarga kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat hidayah pada diri kita. Bayangkan hari ini kita sudah punya nikmat iman dan Islam, kemudian perlu lagi doa. Ya Allah, kekalkan iman kepada diri saya. Ya Allah, tambahkan hidayah lagi pada diri saya. Karena apa? Orang yang sudah punya iman dan Islam itu banyak, tapi berapa banyak orang yang sholat wajib secara berjemaah? Berapa banyak kaum laki-laki yang mau datang, digerakkan, diberi hidayah oleh Allah, datang sholat berjemaah ke masjid? Berapa banyak kaum laki-laki yang mau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat? Ini perlu hidayah. Kita hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid ini bukan karena dia imam, bukan dia karena najir masjid, bukan dia karena BKM masjid, bukan karena rumahnya dekat masjid, bukan karena luangnya waktu kita. Ini semua karena hidayah Allah. Allah gerakkan kaki kita, Allah gerakkan hati kita untuk datang ke rumah Allah melaksanakan sholat Jumat secara berjemaah. Perlu kita syukuri. Karena apa? Mumpung masih hidup, kita gunakan nikmat Allah. Hari ini saya dan kita semuanya masih sholat Jumatnya di dunia. Minggu depan saya atau mungkin saudara-saudara saya sekalian tidak lagi sholat Jumat di masjid Melaini, tidak lagi sholat Jumat di dunia, tapi sudah sholat Jumat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mungkin sholat Jumat di dunia, tapi mungkin Jumat depan saya atau kita semuanya sudah sholat Jumat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita syukuri. Kalau orang tidak ada bersyukur atas nikmat Allah, ini akan mendapatkan musibah yang tidak sangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi Khalilullah, kekasih Allah. Salah satu nabi ulul azmi, 5 orang nabi ulul azmi yang mereka ini diberikan oleh Allah derajat dibanding nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad, Nabi Isa, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Begitu tinggi kesabaran mereka menghadapi daripada umatnya, itu pun tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya, saking mahalnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bunarya kam ma'ana, wahai anakku kemari,
ikuti saya masuk ke dalam kapal karena azab Allah akan datang. Apa dia katakan? Sa'awi ila jabal ya'simu minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung sana, ke puncak gunung saya untuk menyelamatkan diri saya daripada azab Allah. Kalau orang tidak dapat hidayah oleh Allah, maka dia banyak alasan dia akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, kekasih kita, penghulunya para nabi, pamannya sendiri Abu Thalib yang sudah mati-matian berjuang untuk membela Nabi siang dan malam, semuanya dikorbankan untuk Nabi. Itu pun tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu kata dia berbicara kepada Nabi Muhammad SAW sambil menangis. Saya tahu wahai Muhammad, engkau mendakwahku. Saya tahu wahai Muhammad, engkau menasihatiku. Saya tahu Muhammad, agama yang kamu bawa itu adalah agama yang benar, agama yang hak untuk seluruh manusia. Tapi kalaulah bukan karena ejaan, cacian daripada kaumku, pastilah saya akan mengikuti agama yang kamu bawa. Abu Thalib terhalang mendapatkan hidayah dari Allah gara-gara dia takut cacian, makian daripada kaumnya, sehingga dia dihalangi daripada mendapat hidayah, dihalangi daripada mendapat nikmat iman dan Islam. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang berkah ini, mari kita berfikir, kita semangatkan diri kita kembali lagi untuk selalu berdoa kepada Allah agar hidayah ini kekal pada diri kita, agar kita ini selalu istiqomah solat berjemaah, istiqomah solat Jumat, istiqomah bersedekah, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah berbuat kebaikan, istiqomah selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqomah khairum min alfin karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Walaupun orang itu memiliki 1000 karomah, tapi kalau dia tidak istiqomah, maka 1000 karomah nanti lambat laun akan habis karena dia tidak istiqomah. Tidak perlu kita heran dengan orang yang bisa terbang, tidak perlu kita heran melihat orang yang bisa kebal, tapi heranlah orang yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah meninggalkan maksiat, istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kekasih Allah yang betul-betul, yang sangat mesti kita iri dengannya, yang mesti kita tiru. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Apa yang benar itu datang dari Allah. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kejanggalan, itu daripada kelemahan dan kebodohan saya sendiri. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتاب الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأرض الله خلفاء أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
wa ita'idul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.